3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kata orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bolehkan teman-teman? Perkenalkan, nama saya Abdullah Mahdi dari MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Di kesempatan ini, saya akan mendongeng yang berjudul Doa yang Menyalakan Langit. Pernahkah kalian melihat sebuah cahaya kecil di gelapnya malam? Cahaya itu sangat kecil, tetapi bisa mengalahkan gelapnya malam. Nah teman-teman, jadi saya akan bercerita. Ada sebuah rumah kecil di ujung kampung. Ada salah satu cahaya kecil di salah satu rumah. Cahaya itu bukan dari lampu mewah, bukan juga dari lentera besar, tetapi itu adalah doa seorang ibu. Di rumah kecil itu ada seorang anak yang bernama Alia. Ia anak yang cerdas, tetapi ia sering gelisah karena setiap harinya ia melihat teman-temannya yang diantar dengan mobil, bekal istimewa, dan barang-barang baru di setiap harinya. Sementara Alia, tasnya saja warnanya hampir pudar dan sepatunya robek di bagian sampingnya. Lalu pada sebuah siang, Alia pulang dengan muka gelisah. Bu, kenapa hidup kita harus begini? Kenapa ibu tidak bisa membelikan Alia sepatu? Kata Alia. Ibu yang sedang menjahit baju di ujung rumah berhenti sejenak. Nak, jika sepatumu robek, masih bisa dijahit. Tetapi, jika hatimu robek karena tidak bersyukur, tidak ada yang bisa menjahitnya, nak. Kata ibu. Alia pun menghela nafas kesal. Ia pun pergi ke kamar dan membanting pintu. Pada malam itu, hujan deras datang. Angin berdesir kencang. Lampu kecil di rumah itu padam. Alia pun terbangun. Alia ketakutan. Lalu ia keluar dari kamarnya, melihat ibunya yang sedang sujud di ruang tamu. Ibunya sujud sangatlah lama. Ya Allah, jika hidup kami sederhana, lapangkanlah hati anakku. Jika hidup kami sederhana, kayakanlah imannya. Doa seorang ibu. Pada saat itu pun hati Alia terpaku untuk pertama kalinya. Ibu Alia menangis, bukan karena lemah, tapi karena cinta. Pada keesokan hari, Alia melihat ada yang beda dengan ibunya. Cincin pemberian almarhum ibunya sudah tidak ada di tangan. Lalu ia bertanya, "Bu, kemana cincin ibu?" Kata Alia. Ibu pun tersenyum. "Sudah ibu tukarkan dengan sepatu baru, nak," kata ibu. Hati Alia pun tersentuh lagi. Kemarin yang ia minta dengan nada kesal,
sekarang ditukarkan dengan kenangan berharga ibunya. Pada saat itu pun Alia sering memperhatikan ibunya. Pada saat Alia sakit, ibunya yang menjaga. Ketika Alia gagal ujian, ibunya berkata, Allah tidak melihat nilaimu, nak, tapi melihat usahamu. Ketika Alia hampir menyerah, ibunya berkata, selagi kita bersama Allah, nak, kita tidak sendiri. Pada suatu hari di sekolah, Pak Guru bertanya, "Wahai anak-anak, menurut kalian siapakah pahlawan dalam hidup kalian?" Kata Pak Guru. Teman-temannya pun menjawab, "Pahlawanku adalah tentara, Pak Guru." Pahlawanku adalah dokter, Pak Guru. Pahlawanku adalah tokoh-tokoh nasional, Pak Guru. Alia terdiam. Ia teringat rumah kecil itu. Teringat lilin sujud ibunya. Teringat setiap malamnya ibu mendoakannya. Lalu Alia berdiri, lalu berkata, "Pahlawanku adalah ibuku." Semua orang pun tertawa kecil. Lalu Pak Guru bertanya, "Alia, kenapa pahlawanmu adalah ibumu?" Kata Pak Guru. Alia pun tersenyum. "Ibu mungkin tidak terkenal di dunia, tapi ia selalu mendoakanku di setiap malamnya." Suasana kelas pun hening. Sekarang Alia mengerti, pahlawan bukan hanya yang bisa melawan musuh. Pahlawan bukan hanya yang bisa mengangkat senjata, tapi pahlawan adalah yang berjuang sambil diam. Nah teman-teman, jika kalian masih bisa berdiri sekarang, mungkin ada dua seorang ibu yang lebih dulu berdiri. Jika kalian masih bisa tersenyum, mungkin ada seseorang yang menangis kemarin. Jika seseorang yang mendoakan setiap malamnya, itu adalah doa seorang ibu. Maka saya berdiri di sini untuk berkata, pahlawanku adalah ibuku. Nah teman-teman, sudah selesai nih ceritanya. Jika mata bisa salah melihat, maka bibir pun bisa salah dalam mendongeng. Maka maafkan saya ya teman-teman jika ada kesalahan